وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Nah, kemudian di Jokam atau di Islam Jamaah ini dulu jenengan dapat jabatan. Jabatan apa dapat? Itu jabatannya apa? Kalau di Jokam itu bukan jabatan, istilahnya dapuan. Dapuan. Ya kalau dari kelompok itu wakil imam kelompok. Masya Allah, kalau di desa bisa dikatakan mubalik desa. Kalau di daerah ya mubalik daerah, termasuk waktu itu juga dituakan sebelum dimurtadkan ya. Dikeluarkan dari Jokam maksudnya. Dikeluarkan dari Jokam maksudnya. Itu jadi ketua mubalik daerah di Jumapolo. Ketuanya? Iya, ketuanya sudah keluar masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di acara Salam Akal Sehat. Dan kebetulan pada siang hari ini alhamdulillah saya bisa sowan, bisa silaturahim ke rumah guru saya. Beliau adalah Ustadz Samino yang saat ini beliau alhamdulillah sudah hijrah dari Islam Jamaah alias Jokam. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan beliau, bagaimana ceritanya beliau bisa masuk ke Jokam, kemudian bagaimana proses beliau ketika hijrah dari Jokam. Kita akan kuak di sini secara singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kabarnya di Jumapolo ini beberapa tahun yang lalu ini agak gempar, Ustadz. Gemparnya ini katanya, kata saya minjam bahasa Jokam ya, semua mubalik daerah Jumapolo itu murtad semua katanya, keluar dari Jokam, kata mereka murtad gitu. Ini kan menarik untuk kita ungkap di sini ya. Waktu itu kan Jumapolo akhirnya naik daun ya. Nah, di situ terkenal di mana-mana Jumapolo mubaliknya semua habis keluar ikut JRK katanya. Wah, JRK. Ini sebelumnya mungkin saya pengen menguak atau pengen mendengar ceritanya Ustadz, bagaimana awal muasalnya, awal mulanya Ustadz Samino ini masuk ke Jokam ini bagaimana dan apa motivasinya Ustadz Samino masuk ke Jokam? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Alhamdulillah. Pertanyaan dari saudaraku Ustadz Nurgalis. Saya awal mula masuk Jokam itu ketika pulang dari perantauan. Ya. Pulang dari perantauan, sampai di rumah adik saya ngomong pada saya bahwasanya di masjid Jokam itu ada seorang mubalik yang katanya baguslah dalam bacaannya, adzannya. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian dengan tanpa ada yang mengajak waktu itu saya langsung tergerak hati saya ingin ke masjid gitu saja. Masya Allah. Ingin ke masjid. Berjalannya waktu itu sekitar tahun berapa Ustaz? Sekitar tahun 93. 93 Masya Allah. 93. Lumayan. Sudah sekitar hampir berapa? 30 tahun, 29 tahun. Ya sekitar kalau 93 sampai sekarang 2022 berarti 29 tahun. 29 tahun. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah berjalannya waktu mengikuti acara kegiatan kajian di Jokam itu alhamdulillah
saya kajian atau sambung? Oh, sambung ya. Sambung ya. waktu itu dalam pengajian dinamakan pengajian cabai rawit lah katanya. Cabai rawit. Sebenarnya kan sudah Cabai rawit. usia SMP tapi masih dikatakan cabai rawit. Ya nggak apa-apa lah. Kemudian 93 mulai mengaji di Jokam. Tahun 95 itu qadarullah qadar oleh Allah bisa lulus tes di desa di daerah Jokam, itu bisa jadi kiriman mondok. Masya Allah, mondok. Mondok. Itu sebelumnya berarti sudah ada proses biat dulu, pengesahan Islam sudah ya berarti ini? Ya itu tahun 93 itu ngaji berapa bulan, kemudian didata oleh pengurus Jokam untuk ikut baiat. Oh, baiat baptis apa baiat? Baiat bahasa baiat, mereka, baiat. Baiat bahasa mereka, baiat di baiat. pusatnya Jokam. Iya. Kemudian kembali 95 diqadar oleh Allah itu bisa mondok. Nah, waktu itu melewati beberapa tahapan tes di desa dan di daerah, kemudian bisa lulus dan akhirnya mondok di pondok Kediri, pondoknya Jokam. Tahun 96 akhir lulus, bahasa mereka bisa lulus jadi mubalek katanya. Mubalek. LC lulusan Kertosono gitu. Ya, lulusan Kertosono sudah dinyatakan bisa jadi sebagai mubalek dan waktu itu ditugaskan di daerah atau di wilayah Bojonegoro. Tahun 96 akhir ya, 96 akhir sampai 97. Ya, semoga ini dari teman-teman Jokam yang dari Bojonegoro ada yang menyimak ya Ustadz ya. Nanti mungkin masih ada yang ingat barangkali. Jadi intinya tertarik untuk ikut pengajian di Islam Jamaah atau Jokam ini karena diberitahu oleh saudara bahwasanya di masjid ada seorang dai mubalek bahasanya mereka yang pinter adzan, bacaannya bagus, kemudian ikut ngaji cabai rawit di situ tadi ya. cabai rawit di situ. Kemudian singkat cerita sudah dirasa paham, kemudian di baiat apa dibaptis tadi? Di baiat. Kemudian 95 mondok dan 96 tugas di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian di dalam perjalanan sebelum mengenal tentang dakwah sunnah, dakwah tauhid yang dirasakan Ustadz ketika di dalam Jokam atau mungkin kegiatan di dalam Jokam ini, bagaimana mungkin bisa diceritakan Ustadz? Singkat cerita, dalam saya selama mengikuti kegiatan di Jokam, ya waktu itu memang karena doktrin yang disampaikan itu begitu kuat, jadi perasaan waktu itu memang yang paling benar ya di Jokam itu. Mantap ya. Paling benar, paling swarga, murni, paling surga pasti. Selain Jokam itu waktu itu saya juga mempunyai pemahaman selain Jokam neraka walaupun ibadahnya sebagus apapun. Buak biu. Masya Allah. Itu. Nah terus kemudian sebelum ya hijrah ini ada nggak mungkin perasaan Ustadz, mungkin ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh, atau mungkin lurus-lurus saja, atau bagaimana? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ketika masih mantap di Jokam tadi, masih mantap 5 babnya tadi. Ya berjalannya waktu setelah saya pribadi belajar dengan ustadz-ustadz yang lulusan dari Mekah. Ya. Dengan sedikit demi sedikit belajar dengan beliau, akhirnya ilmu bertambah, wawasan juga terbuka. Kemudian waktu itu juga sedikit banyak mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya di dalam hati itu berkecamuk lah bahasanya. Dalam hati itu ganjel. Kalau bahasa Jawa ganjel. Nah, ganjel dalam hati. Sebelumnya minta maaf, ini Ustadz lulusan Mekah ini maksudnya Ustadz Khalil
Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Abdul Masud ya. Iya. Bukan Ustadz Nur Hasan ya? Bukan. Katakan juga lulusan Mekah kan? Oh, bukan. Kan katanya lulusan Mekah terbaik. Tapi ini bukan ya, maksudnya Ustadz Khalil Bustami, Ustadz Abdullah Mas'ud, Ustadz Abdul Aziz maksudnya. Iya. Itu ada yang ganjel gitu setelah dijelaskan di ngaji. Kemudian terjawab apa enggak keganjelan tadi? Yang jelas di dalam Jukam itu jawaban yang disampaikan tentunya pokok E. Nah, ketika sudah bilang pokok E itu yes pokok E. Pokok men gitu. Kalau orang Kebumen pokok men. Pokok E, pokoknya kita itu sebagai jamaah harus taat dengan pengatur kita. Urusan di atas itu sudah di musyawarah, sudah di istilah bahas orang-orang yang pinter, orang-orang yang paham agama. Kita sebagai jamaah pokok taat, pokok manut sudah dijamin surga. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah, sudah dijamin surga. Nah, itu. Berarti menjamin ya orang-orang pengurus-pengurus ini ya. Padahal kalau kita mengkaji ilmu yang berani menjamin surga itu termasuk adalah golongan Dajjal. Masya Allah. Orang yang punya surga itu berarti ya itu golongannya itu ya, bisa dikatakan golongan pendusta lah. Ya, kayak di hadis itu kan ada Dajjal itu punya surga, punya neraka. Ya itu. Yang manut saya masuk surganya Dajjal, gitu. Yang tidak manut saya itu masuk nerakanya Dajjal waktu itu. Ya. Ada hadis seperti itu ya. Ini ciri-cirinya hampir sama ya Mas. Hampir sama. Masya Allah. Nah, kemudian di Jukam atau di Islam Jamaah ini dulu jenengan dapat jabatan. Jabatan apa dapat? Itu jabatannya apa? Kalau di Jukam itu bukan jabatan, istilahnya dapuan. Dapuan. Ya kalau dari kelompok itu wakil imam kelompok. Masya Allah, wakil. Kalau di desa bisa dikatakan mubalik desa. Kalau di daerah ya mubalik daerah. Termasuk waktu itu juga dituakan sebelum dimurtadkan ya. Dikeluarkan dari Jukam maksudnya. Dikeluarkan dari Jukam maksudnya. Itu jadi ketua mubalik daerah di Jumapolo. Ketuanya? Iya, ketuanya sudah keluar, Masya Allah. Mubalik tingkat kelas daerah sudah keluar, ini mubalik persenan bagaimana nasibnya ini? Udah pada keluar apa belum ini? Ini ditunggu ya, mubalik persenan. Mubalik persenan ini maksudnya ya doktrin persenan tak mudeng ya. Nah, ini jabatannya atau dapuannya tadi mubalik desa, ada terus kemudian wakil kiai kelompok, ada ketua mubalik daerah. Berarti ini nanti andai kata sampean itu masih bertahan di Jukam mungkin besok jadi saksi penentu nanti ya. Kan katanya gitu ya. Kalau kiai kelompok atau apa jadi saksi penentu nanti di akhirat ya. Yang sambung tertib ini masuk terus masuk surga, yang enggak aku belum kenal gitu ya. Katanya doktrinnya seperti itu, apa benar itu Ustaz? Ya memang ada salah satu pendoktrin Jukam yang dengan lantangnya, dengan gamblangnya menjelaskan tentang kondisi nanti di akhirat. Padahal ketika kita membicarakan sesuatu yang gaib itu harus punya dasar dalil yang Sohih, tentunya harus kuat dalil itu. Tapi menurut pandangan saya pendoktrin ini menceritakan tentang kondisi akhirat seperti itu tidak ada dasar dalilnya. Ngawur ya? Ngawur itu. Kayak sudah kayak jadi panitia hari kiamat gitu. Padahal sangat berbahaya sekali ketika mengatakan sesuatu, apalagi sesuatu yang gaib yang tidak ada dasar dalil yang kuat. Terus kemudian ini Ustadz, ini agak singkat saja karena ini dari sponsornya apa itu juga waktunya terbatas, nanti saya nggak dibayar nanti sama sponsornya. Waktunya terbatas nih. Yang kemarin saja saya sudah kirim rekening nggak dibayar sama Ustadz Ribat. Sama Ustadz Ribat belum dihubungi lagi, nggak tahu nanti bisa ajak saya. Oh iya, bisa dibagi. Nanti kita hubungi Ustadz Ribat ya. Motivasi Ustadz ini keluar dari Jukam atau mungkin ceritanya Ustadz bisa keluar dari Jukam ini bagaimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan secara lugas. Ya, yang jelas insya Allah hampir sama dengan teman-teman yang lain. Setelah kami berada di dalam Jukam, berjalannya waktu akhir-akhir setelah para ustadz yang
lulusan dari Mekah itu dinonaktifkan atau diberhentikan dari dakwaan termasuk lain-lain, itu menjadi motivasi atau termasuk tanda tanya besar. Ini orang yang tahu tentang ilmu agama, yang lebih tahu tentang aturan-aturan agama, kenapa kok diberhentikan? Ada apa ini? Ada apa? Kemudian berjalannya waktu, setelah sedikit demi sedikit ganjalan-ganjalan itu juga bisa terbuka, dalam arti oh ternyata memang adanya diberhentikan itu ada sesuatu hal yang menurut pandangan kami, apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang dinonaktifkan itu memang berseberangan atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pengurus-pengurus yang di atas. Tidak mendukung kegiatan orang-orang pusat gitu. Ya, yang jelas ya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz ini tadi tidak sejalan dengan apa yang diharapkan pengurus-pengurus Jokam yang berada di tingkat pusat terutama. Tidak memperkuat doktrin asalnya pendiri jamaah ini. Makanya apa yang disampaikan itu kemudian diberhentikan, dakwaannya diberhentikan, dan akhirnya dengan kejadian itu kami pun karena sedikit demi sedikit hati kami alhamdulillah Allah juga sudah membuka lantaran beliau-beliau dengan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Akhirnya kami termasuk saya pribadi dan teman-teman menyatakan waktu itu sebenarnya mundur dari dakwaan, ingin bebas tugas dari dakwaan agar tidak ikut istilahnya mendoktrin. Nah, ingin terbebas, ingin jadi orang biasa saja. Tapi berjalannya waktu. Jadi sebentar, itu mundurnya itu karena tidak ingin ikut campur dalam hal ketika apa itu ustadz-ustadz dinonaktifkan untuk menyebarkan apa istilahnya kabar-kabar dusta itu ya Ustadz ya? Ya termasuk itu dan yang lainnya. Dalam arti ketika pemimpin yang di atas itu sudah melakukan satu bisa dikatakan suatu kezaliman atau sesuatu yang maksiat, ketika kami yang di bawah juga ikut mendukung, berarti kan kita juga ikut dapat jariah dosa kan gitu. Nah, makanya ingin terbebas dari itu, kami ingin jadi jamaah biasa saja agar bisa terbebas dari itu. Tapi berjalan waktu justru kami malah dikeluarkan di maklumat tidak boleh mengikuti kegiatannya Jokam. Ya. Jadi itu motivasi mengundurkan diri dari dakwaan tadi adalah untuk tidak ikut campur dalam hal kezaliman, dalam hal menyebarkan dusta, kabar-kabar yang tidak benar itu ya. Karena kan yang di luar kan apa ya, yang isu yang santer di wilayah Jatiyoso, Jatipuro, Jumapolo itu kan apa sakit hati, apa terpengaruh gitu. Mungkin sakit hati pengen jadi imam daerah nggak kelakon gitu. Ada mungkin kan seperti itu kabar-kabar seperti itu. Yang intinya tadi jenengan tegaskan bahwasannya tidak ingin ikut campur dalam kezaliman orang-orang yang zalim seperti itu ya Ustaz. Kemudian setelah itu mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz. Teman-teman kok bisa diajak semua kayak istilahnya bedol dusun semua mubalik daerah itu bisa keluar semua dari Islam Jamaah ini kan, ini menurut saya kan ini sesuatu yang unik dan jarang terjadi di daerah-daerah lain. Kalau di daerah-daerah mungkin kan ada cuma 1-2 merodol, ini kan makbreng semua kok bisa begitu kompaknya, ini kan luar biasa. Ini bagaimana kok bisa teman-temannya bisa ikut gandeng-gandengin akhirnya juga keluar semua, akhirnya dimaklumat semua, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz. Sebelumnya jumlah mubalik daerah di Jumapolo ada? Waktu itu mubalik daerah yang di Jumapolo itu ada 6, 7 sebenarnya, yang 1 jadi guru pondok. Jadi kita katakan mubalik daerah di Jumapolo ada 6. Kemudian yang hijrah atau yang keluar dari Jokam itu 5, yang 1 masih tetap di dalam Jokam, walaupun sebenarnya bunglon. Dia di dalam Jokam itu juga sebenarnya sudah kayak nggak dianggap, tapi sampai sekarang kok masih betah atau masih bertahan di Jokam, Allah alam. Mungkin baru bunglon mungkin bisa memberi pengertian kepada keluarganya dulu mungkin Ustaz. Kita kesenutan seperti itu. Dan kayaknya masih berhubungan intensif dengan
Kalau saya sendiri pribadi masih berhubungan secara intens ya dengan beliau. Kita nggak sebutkan namanya ya, nanti kasihan. Tapi yang jelas beliau punya misi di dalam itu, intinya seperti itu. Itu ceritanya bagaimana Ustadz? Coba kita ulang. Ya, karena kita sesama mubalik daerah Jumapolo ini sering ngaji bareng dan sering kumpul bareng, sering bercengkerama sehingga jajan bareng, masukan-masukan tentang keilmuan itu kita juga sering berdiskusi, sering membahas di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang dinonaktifkan tadi bisa kita terus kembali bisa kita pahami bersama itu, sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang kontradiksi dengan apa yang ada dalam pikiran kita atau ilmu yang kita terima, sehingga ya itu sejalan. Ketika ada satu orang di antara kita mubalik daerah yang diberhentikan dengan cara yang tidak jelas, dengan cara yang tidak istilah ada kezaliman di situ ya. Penjelasan yang menurut kami bisa diterima, itu menurut kami sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang zalim. Maka dari kami sebagai termasuk teman yang sering ngaji bareng, sering bersama, teman kita diberlakukan seperti itu, kami juga tergugah hati kami agar kita juga ikut memperkuat teman kita selaku mubalik daerah yang dizalimi, teman seperjuangan, agar dia kuat, dia tetap dalam bingkai hidayah Allah, agar tidak benar-benar seperti yang diisukan, keluar murtad dari Islam. Seperti itu. Jadi saling memperkuat ya Ustaz. Masya Allah. Ini mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman yang istilahnya baru bunglon dan sudah mau ancang-ancang. Ancang-ancang itu apa ya? Sudah mau siap-siap untuk keluar, untuk kita membuat istilahnya apa ya? Penguatan, saling terus dan saling komunikasi dengan teman-temannya sehingga saling memperkuat secara lahir maupun secara batin ya Ustaz ya. Seperti itu. Kemudian ini setelah Ustadz keluar, mungkin apa yang katakan istilahnya setelah keluar ini kita mempelajari ilmu-ilmu yang lebih luas dan melihat Jokam dari sisi yang lain. Ini yang katakan mungkin paling membekas di ingatan Ustadz, dan mohon maaf paling konyol di dalam Jokam yang dulu dikerjakan itu apanya? Mungkin takfirinya atau mungkin imamiyahnya, artinya menganggap imam benar-benar pengesah Islam, nanti yang menyaksikan di akhirat, apa mungkin istilahnya menganggap imam bak layak sebuah seorang Tuhan yang harus diikuti secara mutlak, atau apa Ustadz mungkin yang masih membekas di pikiran, yang sebenarnya setelah kita keluar ternyata itu betul-betul konyol betul gitu. Apa mungkin yang masih membekas dan paling mengenang gitu Ustadz? Yang jelas yang paling mendasar adalah takfirinya. Itu yang jelas betul-betul. Selain Jokam kafir gitu. Ya, selain Jokam kafir, neraka. Ibadahnya sebagus atau sebaik apapun itu tetap nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya, tetap neraka itu. Dan setelah keluar dari Jokam, alhamdulillah saudara muslim di luar Jokam itu ternyata lebih banyak. Masya Allah. Lebih banyak. Dan mereka lebih menghargai persatuan daripada perpecahan. Nyedulur gitu ya? Nah, nyedulur. Itu pakai surat sambung nggak Ustaz? Enggak. Oh enggak ya? Kalau di Jokam kan pakai surat yang di pink gitu kan? Iya. Itu nggak usah pakai surat sambung, itu sudah nyedulur ya? Itu bahasa mereka, surat sambung itu bahasa mereka. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan itu bukan surat sambung. Apa itu? Surat pemecah belah. Surat pemecah belah umat ya. Kalau nggak golongannya, kalau nggak pakai surat itu nggak dilayani, nggak dihormati ya, Masya Allah ini. Berarti aslinya surat sambung itu surat pemutus ternyata, Masya Allah. Ini hal yang baru bisa kita dapatkan setelah kita silaturahim ke salah satu mubalik dan bahkan ketua mubalik daerah Jumapolo. Surat sambung adalah surat pemutus. Ya. Kemudian begini Ustadz, apa yang jenengan rasakan setelah keluar dari Jokam? Apakah benar-benar deblek, atau mereka kan metu ke Jokam deblek, keluar dari Jokam deblek? Itu rezeki
mati dalam sandang pangane. Rezeki gurune nggone jokam tok. Ini apa betul Ustadz itu statement-statement seperti itu dan apa yang jenengan rasakan? Pernyataan seperti itu kalau kita kembalikan sebenarnya itu pernyataan yang bisa dikatakan orang yang sombong atau takabur. Seakan-akan yang memberi rezeki adalah mereka, padahal yang memberi rezeki adalah Allah. Seakan-akan yang memberi rezeki Bapak Imam ya. Padahal Bapak Imam itu minta rezeki terus tiap bulan. Masya Allah. Alhamdulillah setelah keluar dari Jokam secara umum dari Maisah saya juga tetap berjalan. Alhamdulillah juga bahkan meningkat. Alhamdulillah. Bahkan dari istri saya mengatakan waktu di Jokam itu dari segi Maisah itu justru malah dirasakan berat. Tapi setelah keluar alhamdulillah justru dari Maisah itu bisa dikatakan lebih meningkat. Alhamdulillah. Kemudian dari segi bermasyarakat lebih enak, lebih ngedulur, lebih apa menyatu gitu menyatu ya? lebih tidak ada sekat-sekat tertentu gitu tidak ada batas-batas yang bisa dikatakan itu ya tadi seperti wong jeru pemutus wong jeru wong jobo gitu nggak ada ya berarti. Kemudian yang terakhir Ustadz mungkin pesan-pesan untuk Ustadz Ketua Mubalek, mantan Ketua Mubalek daerah Jumapolo, pesan-pesannya untuk Ustadz untuk apa mubalek persenan yang ada di kelompok-kelompok dan di desa-desa, mungkin apa terakhir mungkin pesan kepada mubalek persenan Ustaz. Ini ustadznya yang di daerah sudah keluar, ini yang ustadz persenan ini mubalek persenan ini bagaimana ini, coba mungkin bisa dikasih pesan-pesan Ustaz secara singkat saja. Secara singkat pesan dari kami untuk para mubalek secara khusus ataupun secara umumnya para Jokam yang masih di dalam, masih terbelenggu oleh subhat-subhat Jokam, marilah kita gunakan akal sehat kita, akal waras kita. Setelah kita ngaji sekian lama, kita pahami betul dalil-dalil dari nas Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman yang benar, pemahaman generasi yang paling baik yaitu generasi salafus sholih. Jangan memahami dalil-dalil tersebut dengan dalil-dalil dengan pengertian pengurus-pengurus atau pemimpin Jokam. Yang padahal pemimpinnya saja mungkin nggak ngerti agama mungkin ya. Maka marilah kita gunakan akal sehat kita, pemahaman salafus sholih atau generasi Islam yang paling baik yaitu 3 generasi Qurun Mufaddalah. Qurun Mufaddalah. Ya, Masya Allah. Itu ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak cerita dari mantan ketua mubalek daerah Jumapolo, dan tadi pesannya sudah sangat mendalam sekali bagi mubalek yang masih terbelenggu di dalam doktrin Jokam. Dan insya Allah demikian, tadi kita dapat suatu quote yang bagus ya, surat sambung itu sebenarnya bukan surat sambung tapi surat pemutus, itu artinya surat pemecah belah umat. Masya Allah, ini sebuah kesimpulan yang luar biasa menurut saya. Dan alhamdulillah, marilah kita menggunakan akal sehat kita untuk terus berpikir, untuk terus belajar. Dan apakah benar Jokam itu benar-benar jalan tunggal masuk surga, apa malah jalan yang tidak masuk surga, artinya jalan yang keliru. Mari kita terus belajar, jangan mau terbelenggu dengan doktrin-doktrin yang tidak jelas, yang kadang orang yang mendoktrin kita itu adalah orang-orang yang tidak lebih pintar daripada kita, orang-orang yang tidak lebih berilmu daripada kita. Dengan modal pokoknya, modal si penting taat, mereka berani ngomong tanpa dasar ilmu. Masya Allah. Maka bagi para mubalek, terus belajar, terus berpikir, terus menggunakan akal sehat kita. Salam akal sehat dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ngaji kitab karangan. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar